Selamat pagi sahabat Habatus. Kita kembali bertemu dan kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal 30 ayat 17 sampai 31. Silakan nanti untuk dibaca semua ayat ya, dari ayat 17 sampai 31. Bu Rika akan bacakan ayat 17 dan ayat 18 saja. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Nah, dalam kehidupan kita terkadang ada sesuatu hal yang kita tidak mengerti apa artinya, apa maksudnya. Jadi sebuah misteri ya. Misteri itu sesuatu hal yang tidak bisa kita pahami, sesuatu hal yang tidak bisa kita mengerti. Nah, alam di sekitar kita ya, di kanan kiri kita, depan belakang itu penuh dengan misteri, sesuatu hal yang terkadang kita tidak mengerti. Nah, di ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu, nah, akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Artinya apa? Nah, pada zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak mau menghormati, tidak mau menghargai orang tuanya, ayah atau ibunya. Mereka menentang, mereka membantah kedua orang tuanya. Siapa yang masih melakukan hal ini? Tidak ada ya. Nah, kalau kita mau taat kepada orang tua, di situ ada berkat yang menanti buat kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak mau menghormati dan tidak mau menghargai orang tua, maka akan ada kutuk yang kita dapatkan. Jadi hargailah, hormatilah orang tuamu. Siapapun mereka, kita harus menghargai mereka. Terus kita lanjutkan di ayat yang ke-18. Di sini kita bisa melihat ada 4 hal yang merupakan misteri, sesuatu yang kita sebagai manusia terbatas tidak mengerti artinya, tidak memahami apa artinya. Yang pertama yaitu misteri bagaimana jalan Raja Wali di udara. Ya, kita lihat ya bahwa Raja Wali itu terbang di udara. Terus yang kedua itu bagaimana jalan ular di cadas. Yang ketiga, bagaimana jalan kapal di tengah-tengah laut. Tidak mungkin kapal itu berjalan di tanah ya, tapi di tengah laut, di air. Terus yang keempat itu jalan seorang laki-laki dan gadis. Nah, selain itu Tuhan juga menganugerahkan hikmat kepada binatang agar mereka mempunyai keahlian bertahan hidup. Jadi mereka diberi hikmat oleh Tuhan, dianugerahkan hikmat oleh Tuhan bagaimana mereka bisa mempertahankan hidupnya. Nah, di sini ada 4 binatang kecil di bumi, tapi mereka itu cekatan, meskipun kecil binatangnya ya, sangat kecil, tapi mereka cekatan, cepat melakukan tindakan, tangkas. Yang pertama yaitu semut. Siapa di sini yang tidak tahu semut? Nah, semut itu mengumpulkan makanan pada musim panas. Jadi ketika musim panas mereka mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim dingin. Itu yang dilakukan oleh semut. Jadi ayat 25. Terus yang bagian yang kedua yaitu pelanduk atau kancil. Binatang ini berkerabat atau sama ya, sama hampir mirip dengan kijang atau rusa. Meskipun pelanduk ini atau kancil ini binatang yang lemah, tapi dapat membuat rumahnya di bukit batu ya, sehingga mereka dapat bertahan hidup dari para pemangsanya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu belalang. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya itu berbaris dengan teratur, luar biasa ya. Jadi mereka bersama-sama, beribu-ribu belalang bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya meskipun tidak ada raja belalang. Nah, kalau manusia ini sulit ya dilakukan oleh manusia supaya tertib, supaya rapi, supaya teratur. Kalau tidak ada pemimpin ini sulit dilakukan. Terus yang keempat itu adalah cicak yang dapat ditangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Jadi cicak itu berada di rumah kita, enggak? Di gereja, di rumah raja pun, di istana yang megah, di istana yang luar biasa, ada juga cicak. Nah, itu ya. Jadi kenapa ya kok bisa seperti itu ya? Raja Wali bisa terbang, terus ular merayap. Terus di sini tadi ada semut yang mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengumpulkan makanan di musim panas. Ada kancil yang bisa membuat rumah, belalang yang
tanpa ada raja, tapi mereka bisa berbaris dengan rapi, dengan teratur. Kadang kalau kita pikir-pikir, kok bisa ya, kok luar biasa ya. Nah, itulah Tuhan kita ya. Selain itu ya, selain binatang lebih kecil dan cekatan, ada juga binatang yang besar terlihat gagah tapi angkuh, yaitu bisa dilihat di ayat 24 sampai ayat 31. Nah, semua yang sudah disebutkan tadi ya, ini kalau kita pikir sangat sulit untuk kita pahami, untuk kita mengerti oleh manusia yang kita ini adalah terbatas, karena memang kita itu tidak bisa memikirkan apa maksud Tuhan menciptakan binatang-binatang itu, memiliki keunikan masing-masing, memiliki kemampuan masing-masing, dianugerahkan hikmat masing-masing. Itu luar biasa sekali supaya mereka bisa mempertahankan hidupnya di bumi ini. Nah, kita tidak bisa memahami semua apa yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini, tapi tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah kita pusing atau bingung ya, karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, dan Roh Kuduslah yang akan memimpin kita, memampukan kita untuk mengerti sesuatu hal yang sebenarnya ada yang lebih berharga lagi, lebih penting lagi daripada hal-hal tadi, binatang-binatang yang unik tadi. Apa itu? Yaitu anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, ini anugerah yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua, yang Tuhan berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, kita hargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kita, daripada kita memikirkan hal-hal yang kita tidak mengerti, hal-hal yang membingungkan kita. Tapi mari kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menciptakan semua itu dengan unik, Tuhan sudah menciptakan semua itu dengan luar biasa. Demikian pula Tuhan menciptakan kita spesial di hadapan Tuhan. Tuhan menganugerahkan keselamatan buat kita semua. Oleh sebab itu, mari kita fokus, kita berpusatkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita hidup di dalam firman Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita akan bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, terkadang dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak kami pahami, banyak hal yang tidak kami mengerti, namun biarlah kami senantiasa menaruh harapan kami, menaruh kepercayaan kepada kami, karena Engkaulah Tuhan kami yang sudah menunjukkan anugerah keselamatan, yang sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kami orang yang berdosa. Terima kasih untuk semua karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk senantiasa terus belajar firman Tuhan, dan biarlah kami mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kabar terus